Kita sering bangga kalau bilang, Anakku atau ponakanku anteng banget kalau dikasih gadget. tapi pernah nggak mikir? Anakmu anteng bukan karena tenang, tapi karena otaknya overstimulasi. Scroll-scroll video yang pendek, pergantian scene yang terlalu cepat, warna video yang terlalu vibrant, kelihatannya lucu dan harmless. Tapi justru itulah yang bikin otaknya kebanjiran dopamin. Dan ini bukan hal yang kecil. Ini udah menjadi keresahanku yang gak bisa aku pendam. Karena apa yang kita kira solusi, biar anak anteng, biar gak rewel, ternyata bisa jadi jebakan panjang. Hari ini banyak orang dewasa, entah mama, papa, oma, opa, bahkan aku salah satunya, secara gak sadar jadi pengedar hiburan instan. Kita kasih gadget ke anak bahkan dari masih umur beberapa bulan, masih bayi. Kita kira itu adalah hal yang normal. Lucu, anak jadi tech savvy. Padahal ini bahaya yang dinormalisasi. Kita aja, orang dewasa, sering ngerasa brain rot abis dom scrolling selama berjam-jam. Apalagi anak kecil yang otaknya bahkan belum terbentuk sempurna. Faktanya, 38% anak usia 0 sampai 4 tahun di Indonesia sudah menggunakan HP dan internet. Dan ini sering terjadi. Ketika anak tantrum, gadget jadi pemadam emosi. Anak marah, kita kasih HP. Dia tenang sementara. Kita ambil HP-nya, dia tantrum lagi. Ini bukan solusi. Ini adalah lingkaran setan. Studi dari JAMA Pediatrics tahun 2024 mengatakan, screen time berlebih di usia dini mengganggu regulasi emosi, membuat anak tuh lebih gampang marah, buat dia susah fokus, kena speech delay, bahkan kehilangan kemampuan sosial. Tapi aku ngerti kok, kadang kita kasih HP ke anak bukan karena kita cuek, tapi karena kita lelah, kita kehabisan energi karena beraktivitas seharian dengan pekerjaan yang selalu menumpuk dan gak ada habis-habisnya. Kita gak punya pilihan lain, because being an adult is really hard. Tapi perlu diingat, ini bukan soal melarang teknologi kepada anak, tapi soal prioritas dan tanggung jawab. Anak usia 0-5 tahun lagi ada di fase golden age, di mana terjadi proses pertumbuhan dan perkembangan otak yang pesat. Yang mereka lihat, yang mereka dengar dan rasakan di fase ini akan membentuk siapa mereka di masa depan. Ini masa-masa fondasi bukan cuma buat kecerdasan, tapi juga buat empati, pengendalian emosi, dan kemampuan bersosialisasi mereka. Makanya, di fase ini mereka butuh stimulasi yang tepat dan nggak harus rumit kok. Kalau tadi dokter bilang salah satu untuk meningkatkan kecerdasan anak dengan cara menstimulasi anak. Nah, bagaimana cara kita menstimulasi anak kita yang terbaik dari usia 0 sampai 5 tahun? Ya, jadi ada 2 aktivitas yang sangat dianjurkan oleh AAP. Yang pertama adalah membaca buku sedari bayi bahkan baru lahir. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ajak bicara dan nyanyi. Sesimpel itu. Membacakan buku ke anak. Salah satu cara stimulasi sederhana tapi ternyata powerful. Namun, kerap kali aku dengar berbagai alasan nih dari orang tua kayak, Anak masih kecil gitu belum bisa baca. Bukunya nanti dirobek. Buku mahal, sayang well, aku paham. Mindset ini terjadi karena ada kesenjangan budaya literasi. Banyak dari kita juga tumbuh tanpa dibacakan buku atau gak pernah punya kebiasaan baca dari kecil. Tapi kita harus ubah mindset ini. Coba pikir deh, kalau kamu sebagai parent punya budget nih buat beli gadget atau mainan-mainan mewah buat anak, kamu berarti juga bisa beli buku. Bahkan sekarang ada banyak alternatif digital kayak aplikasi buku aku yang aman, edukatif, dan interaktif. Aku ingat banget waktu masih kecil, duduk di atas tempat tidur dalam kamarku, buka halaman demi halaman majalah Bobo atau Donald Bebek. Ketawa sama cerita Oki dan Nirmala, jengkel sama Paman Gober yang super pelit, atau tegang waktu baca komik misteri detektif Conan. Menurutku itu bukan cuma cerita hiburan,
Itu adalah cara aku untuk belajar merasa, berimajinasi, dan berpikir. Buku anak-anak itu punya keajaiban. Bukan cuma buat anak kecil, tapi juga buat orang dewasa seperti kita. Buku menyembuhkan inner child, menghidupkan imajinasi, meningkatkan empati, bahkan mengurangi stres loh. Bahkan Catherine Rundle, penulis buku anak bestseller, pernah bilang, "Children's books are not exclusively for kids. They bring hope to us." Anak-anak, dari cara bicara, minatnya, bahkan cara dia menyikapi dunia, banyak terbentuk dari apa yang dia alami di hari ini. Kita sebagai orang dewasa harus menyediakan safe space buat dia bertumbuh. Dan buku bisa jadi jembatan anak untuk belajar berpikir kritis, berempati, dan mengenal diri mereka. Dan ini adalah sesuatu yang gak bisa dia dapetin dari scrolling video di shorts atau nonton Cocomelon. Mulai hari ini, yuk kita tarik pelan-pelan anak-anak ini. Entah itu anak kita, keponakan, sepupu, adik, kembali dari dunia maya ke dunia nyata. Dunia yang penuh tatapan, pelukan, dan cerita. Karena bisa jadi nih, satu buku yang kamu bacakan hari ini adalah core memory yang mereka simpan seumur hidup.